Suasana hening dan penuh perenungan mewarnai ibadah jalan salib hidup di lapas kelas 2B Atambua. Dalam momen ini, warga binaan turut memerankan kisah sengsara Yesus melalui 14 perhatian. Seluruh adegan dibawakan dengan penuh penghayatan oleh mereka yang sedang menjalankan masa pembinaan. Terima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Trihari suci menjelang Hari Raya Paskah tahun 2026 khususnya Jumat Agung, warga binaan Lapas kelas 2B Atambua menggelar jalan salib hidup mengenang kisah sengsara wafatnya Yesus Kristus. Ibadah jalan salib hidup di Lapas kelas 2B Atambua menjadi momen penuh makna bagi warga binaan maupun umat yang hadir. Dalam perayaan ini, warga binaan memerankan secara langsung kisah sengsara Yesus Kristus dari awal hingga wafat di kayu salib. Sebanyak 14 perhentian direnungkan dalam prosesi ini, mulai dari Yesus dihukum mati, memikul salib, jatuh berulang kali, hingga akhirnya wafat di Golgota. Setiap perhentian menjadi ajakan bagi seluruh umat yang mengikuti ibadah untuk merefleksikan penderitaan, pengorbanan, dan ketaatan Yesus demi keselamatan umat manusia. Kehadiran warga binaan sebagai pemeran dalam jalan salib ini memberikan makna mendalam bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, serta memulai hidup yang baru. Melalui penderitaan Kristus, mereka diajak untuk memaknai salib bukan hanya sebagai lambang duka, tetapi jalan menuju pengampunan. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa di balik tembok lapas terdapat ruang pembinaan iman dan pembentukan batin. Jalan salib hidup menjadi sarana rohani agar warga binaan mampu melihat kembali arti penyesalan serta komitmen untuk menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. Bapak, Mama yang bertugas di lapas ini dan juga teman-teman yang ikut beraktivitas bergabung dalam, saya merasa senang berperan sebagai Yesus, bisa menghayati penderitaan Yesus Kristus. Mudah-mudahan bisa membawa pertobatan bagi semua orang. Pastor yang mengikuti dan memimpin permenungan ini pun mengapresiasi penampilan serta penghayatan warga binaan dalam memerankan setiap adegan. Menurutnya, jalan salib hidup ini bukan sekadar drama rohani, melainkan bentuk permenungan nyata yang menyentuh hati dan menjadi bagian dari proses pembinaan iman di dalam lapas. Umat Katolik sejagat merayakan hari Jumat Agung, hari untuk mengenang sengsara dan wafat dari Tuhan Yesus. Dan bertempat di lapas kelas 2B Atambua, para warga binaan berkolaborasi bersama dengan Kemenak Belu dan juga mereka semua yang mengadakan magang di tempat ini bersama-sama menghadirkan satu ruang refleksi yang menarik dengan menampilkan adegan dari Tuhan Yesus ketika ia ditangkap di rumah Pilatus sampai akhirnya ia dimakamkan. Para warga binaan sungguh-sungguh menghadirkan satu ruang refleksi yang menarik. Saya mengikutinya secara baik dan itu membuat saya benar-benar merenungkan betapa menderitanya Tuhan ketika ia memanggul salib sampai pada akhirnya wafat di kayu salib sendiri. Maka itu pesan yang saya petik dari adegan atau prosesi jalan salib pada hari ini, bahwa kita sebagai umat Katolik hendaknya menghayati penderitaan sebagai jalan untuk kemudian benar-benar mencapai kemuliaan yang akan kita rayakan pada Hari Raya Paskah nanti. Seluruh peserta diajak untuk tidak hanya mengenang kisah sengsara Yesus, tetapi juga menjadikannya sebagai panggilan untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan perubahan diri di tengah kehidupan sehari-hari. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan umat Kristiani di kota Atambua, Kabupaten Belu, melaksanakan ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Atambua pada Jumat 3 April 2026.
Perayaan ini bertujuan mengenang wafat Yesus Kristus di kayu salib sebagai puncak refleksi dan kasih pengorbanan. Suasana hening dan penuh hikmat menyelimuti halaman dan gedung gereja Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Terlihat ribuan umat tampak hadir menunjukkan semangat dan kebersamaan dalam merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan liturgi Jumat Agung merupakan momen yang sangat suci bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk mengenang peristiwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Berbeda dengan hari-hari biasa, ibadah ini berfokus pada peristiwa penghormatan kepada salib suci sebagai simbol kasih dan pengorbanan yang tulus dicurahkan bagi keselamatan umat manusia. Perayaan Misa Agung ini dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Atambua Monsinyur Dominikus Sakuprojo. Dalam khotbahnya, Uskup mengajak seluruh umat untuk semakin memperdalam iman, memperbanyak doa, serta meneladani kasih dan pengorbanan Yesus bagi keselamatan manusia. Dan kita mengikuti Tuhan sambil kita juga berdoa, berjaga, membangun kesadaran iman kita tentang Tuhan yang rela untuk menderita. Kisah tentang penderitaan Tuhan berdasarkan renungan-renungan suci yang diambil berdasarkan tradisi gereja. Dan sore hari ini dalam upacara Jumat Agung, setelah mengikuti bagian yang pertama yaitu upacara sabda, marilah kita bermenung sebentar untuk mendalami khususnya kisah sengsara. Perayaan suci ini menjadi momen penting dan berharga bagi umat Katolik untuk memperbarui janji baptis serta mempererat tali persaudaraan dan kerukunan di dalam hidup beragama. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maria Oktaviani mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.